Saudara-saudari pencinta renungan harian Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Dalam perjamuan malam bersama murid-muridnya, sebelum Yesus mengalami sengsara, Yesus mengatakan suatu pernyataan yang membuat murid-muridnya kaget. Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Para murid yang mendengar perkataan Yesus akhirnya sibuk membersihkan dirinya masing-masing dan mengklarifikasi dirinya dengan berkata kepada Yesus, "Bukan aku ya Tuhan." Bahkan Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus pun mengatakan hal yang sama. Mereka sibuk membersihkan dirinya, tapi tidak mencari lebih dalam mengapa Yesus mengatakan hal tersebut. Keributan yang terjadi di antara para murid bisa juga terjadi di antara kita. Ketika ada salah seorang teman, seorang kerabat, atau bahkan anggota keluarga dekat kita berpindah keyakinan, yang sering kali kita beri istilah mengkhianati iman, mengkhianati Yesus. Kita saling melempar tanggung jawab dengan berkata, iman itu urusan pribadi, bukan urusan kita. Kita tidak perlu campur tangan. Bisa jadi ini adalah bentuk permisif yang sebenarnya menyesalkan tindakan teman yang berpindah iman, tetapi tidak tahu harus bersikap bagaimana atau mungkin juga takut untuk konfrontasi. Saat hal itu terjadi dalam keluarga, bentuk lempar tanggung jawab atau cuci tangan diungkapkan dengan kemarahan, tidak mau peduli, bahkan mungkin juga dengan ancaman tidak akan memberikan restu dan lain sebagainya. Memang rasanya sulit mengerti mengapa seseorang yang secara kasat mata dekat dengan Yesus tetapi pada akhirnya mengatakan tidak kepada Yesus. Apakah benar ia benar-benar meninggalkan Yesus, atau ada sebab lain yang menyebabkan ia secara kasat mata meninggalkan Yesus? Bisa jadi penyebabnya adalah tindakan-tindakan kita orang-orang terdekatnya yang tidak tepat. Kita mengatakan beriman kepada Yesus, tapi tindakan kita tidak mencerminkan hal tersebut. Kita mengatakan mencintai Yesus, tetapi mungkin sekali cinta itu tidak ditunjukkan bahkan kepada orang yang paling dekat sekalipun. Kita mungkin sudah melihat saudara kita mengalami goncangan, tapi kita tetap diam saja dan tidak menaruh perhatian. Yesus mengingatkan kepada Yudas dengan kata-kata yang cukup keras. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Tetapi lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kata-kata itu mau mengingatkan Yudas akan tindakan yang akan diambilnya. Mungkin apa yang dilakukan Yesus kepada Yudas baik juga kita lakukan sesuai dengan konteks zaman kita, yakni memberi peringatan, berani untuk bertindak mengingatkan teman kita. Siapa tahu dengan upaya kita, saudara kita menyadari kembali imannya. Siapa tahu dengan kata-kata kita, saudara kita itu tahu mengapa dan apa sebabnya ia tertarik dengan yang lain atau baju iman yang lain. Jika ia tidak mengerti juga, baiklah kita mendoakannya. Tuhan memberkati.